Halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di Bina Iman Anak Santo Gregorius Agung. Marilah kita mendengarkan teman-teman kita untuk bernyanyi. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu ia sembuhkan. Cilik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Cilik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu ia sembuhkan. Bangkit berjalan, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Bangkit berjalan, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Baiklah adik-adikku sekalian, sebelum memulai Bina Iman pada minggu ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Kita persiapkan diri ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat rahmat serta kesehatan yang telah kami terima sampai selama ini. Tuhan, kini kami akan mengikuti Bina Iman. Berkatilah kami Tuhan, agar apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pembina kami mengenai sabdamu dapat menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, kami mohon Tuhan, supaya apa yang menjadi pergulatan hidup kami, apa yang menjadi harapan hidup kami, akan selalu bertumpu pada kehendak-Mu. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami haturkan di dalam kasih-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Nah, kalau adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, sekarang kakak minta untuk menyiapkan hati dan pikiran adik-adik supaya sebelum membacakan Alkitab adik-adik untuk tetap fokus ya. Sekarang mari kita bersama-sama buka Alkitabnya pada hari ini. Nah, bacaan pada hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Adik-adik sudah membukanya ya. Nah, sekarang saya akan membacakan Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau."
Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai 52 yang bercerita tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus itu siapa sih, Kak? Bartimeus itu adalah seorang pengemis buta yang disembuhkan Yesus pada zaman itu. Adik-adik tahu gak sih? Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Bartimeus. Pelajaran apa aja tuh, Kak? Pelajaran IPA, IPS? Bukan tentang pelajaran yang di sekolah ya adik-adik. Ini pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, pelajaran pertama yang bisa kita dapetin dari Bartimeus itu adalah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, adik-adik tahu saat Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, banyak sekali orang berbondong-bondong ikut keluar dan mengikuti Yesus. Dan saat Bartimeus tahu itu adalah Yesus dari Nazaret, ia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tapi ternyata saat dia berseru untuk pertama kalinya, banyak sekali orang yang menegurnya dan merendahkan dia dan menyuruhnya untuk tetap diam. Tapi dia tidak mau mendengarkan orang-orang itu. Dia berseru lagi untuk yang kedua kalinya, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ternyata saat dia berseru untuk kedua kalinya, Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Setelah itu murid Yesus memanggil dia dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia langsung menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Setelah itu Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ternyata Bartimeus langsung bisa melihat adik-adik. Nah itu dia, usahanya adalah walaupun ia dicemooh, walaupun ia ditegur, tapi ia tetap berusaha supaya Yesus mau menjawab dan mendengarkan keluhan dia. Karena ia tahu bahwa kesempatan yang ada pada saat itu mungkin tidak akan terulang lagi. Nah adik-adik, itu dia usaha dia, yaitu dia berseru, dia tidak mau mendengarkan orang lain. Nah akhirnya dia langsung bisa melihat. Nah yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapetin adalah saat kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, kita jangan langsung pergi meninggalkannya. Contohnya seperti Bartimeus ini, saat ia sudah bisa melihat, lalu ia langsung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah itu dia adik-adik, saat adik-adik contohnya, adik-adik bilang ke Tuhan, "Tuhan aku mau mendapatkan nilai yang bagus." Nah adik-adik sambil usaha nih, adik-adik belajar, adik-adik mau kembali mengulang materi-materi yang lalu, dan adik-adik mulai berani untuk bertanya kepada guru dan teman-teman saat ada materi yang tidak tahu. Terus tiba-tiba adik-adik beneran dapat nilai bagus nih. Tapi saat udah mendapatkan nilai bagus, adik-adik gak datang lagi ke Tuhan untuk berterima kasih. Adik-adik, ya udahlah, nilai aku udah bagus. Udahlah, aku berarti abis ini aku bisa main deh, aku gak dimarahin mama gitu. Padahal seharusnya saat adik-adik sudah mendapatkan nilai yang bagus, adik-adik harus lagi kembali kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus telah memberikan adik-adik nilai yang bagus. Nah itu contohnya adik-adik ya. Jadi adik-adik, yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau adik-adik mau berusaha, pasti ada hasil yang memuaskan. Dan yang kedua, saat sudah mendapatkan apa yang kita mau, jangan langsung menyombongkan diri atau langsung pergi begitu saja dan tidak berterima kasih. Contohnya juga nih adik-adik, meminta tolong kepada teman adik-adik nih, "Boleh nggak aku pinjam pensil kamu?" Nah saat adik-adik sudah selesai memakai pensilnya, adik-adik harus bilang, "Terima kasih ya, pensilnya udah dipinjemin ke aku." Itu adalah salah satu contoh untuk pelajaran yang kedua. Nah segitu dulu pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapetin dari seorang Bartimeus, dan semoga kita bisa bertemu kembali. Selamat pagi adik-adik, dadah.
Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Susi. Kali ini Ibu Susi akan mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Aktivitasnya apa adik-adik? Aktivitasnya adalah membuat topeng. Topeng yang bisa melihat. Ya, bagaimana caranya adik-adik? Yuk kita ikutin. Bahan yang kita butuhkan, 1 lembar gambar yang sudah di-print di atas kertas ukuran A4, 1 lembar karton atau buffalo, boleh warna apa saja, pensil warna atau krayon, isolasi, gunting, lem kertas, dan 1 batang sumpit. Ayo adik-adik, kita segera mulai membuatnya ya. Langkah pertama, adik-adik bisa mewarnai kertas yang sudah di-print tadi, yaitu gambar wajah orang ya adik-adik. Ibu Susi sudah warnai rambutnya ya, adik-adik bisa warnai rambutnya warna apa saja, boleh coklat, hitam, atau rambutnya orang tua warna putih ya. Nah adik-adik yang belum bisa mewarnai silakan dibantu oleh mama papanya. Yuk Ibu Susi lanjutkan ya. Adik-adik sambil bercerita ya. Tadi adik-adik siapa yang mendengarkan Injil yang dibacakan kakak pendamping kita? Iya semua ya. Tentang apa adik-adik? Iya betul, tentang orang yang buta. Siapa nama orang butanya tadi? Bartimeus, betul. Bartimeus adalah seorang pengemis adik-adik di kota Yeriko. Saat itu dia tahu Yesus sedang lewat di tempat itu. Lalu Bartimeus berteriak-teriak, Yesus, Yesus, kasihanilah aku. Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ada lagunya loh adik-adik. Siapa yang tahu? Kita nyanyi yuk. 1 orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu dia sembuhkan. Mata terbuka, mata terbuka, orang buta itu dia sembuhkan. Nah adik-adik, Ibu Susi sudah hampir selesai mewarnai rambutnya. Adik-adik lanjutkan ya sampai dengan selesai. Nanti matanya adik-adik boleh dikosongin karena nanti matanya akan Ibu Susi gunting, Ibu Susi buang. Ya, yuk kita lanjutkan mewarnainya. Warnanya yang bagus ya. Yuk kita warnai sama-sama. Setelah adik-adik selesai mewarnai seperti ini, adik-adik bisa tempelkan ke kertas karton yang tadi ya. Kita tempel ya, bisa pakai lem kertas ya adik-adik. Nah, lalu kita tempel di atas kartonnya ya, kita rekatkan ya seperti ini ya. Lalu adik-adik ambil gunting, kita gunting sesuai dengan gambarnya ya. Kita gunting ya, silakan gunting ya adik-adik. Setelah digunting seperti ini, adik-adik bisa lubangi bola matanya ya, seperti ini ya. Bisa minta tolong papa dan mamanya ya kalau nggak bisa ya. Nah, kita lubangi, ikuti lingkarannya ya. Nah, setelah itu jadinya seperti ini ya, matanya kita lubangi. Kemudian adik-adik ambil sumpitnya ya, kita tempelkan di belakang, kita beri isolasi
Jadi seperti ini. Ya. Bartimeus, pengemis yang buta. Lalu Yesus menyembuhkan. Dan Bartimeus bisa melihat kembali. Nah, adik-adik nanti bisa tulis ayat emasnya di sini ya. Dari sisa kertas yang tadi, adik-adik bisa ambil, bisa digunting. Ya, bisa tempelkan di sini. Diberi lem. Ya. Tempel di sini. Nah, adik-adik bisa tulis ayat emasnya. Tadi kata Yesus apa? Kan Bartimeus ditanya, apa yang engkau inginkan dariku? Kata Bartimeus apa? Rabuni. Rabuni itu guruku. Sembuhkanlah mataku. Lalu mata Bartimeus bisa melihat dan Yesus berkata, pergilah, imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu yang menyelamatkanmu. Ya, adik bisa tulis seperti itu. Lihat Injilnya Markus ayat sekian ya. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya, karena Bartimeus percaya kepada Tuhan Yesus, karena imannya yang kuat, akhirnya Bartimeus bisa melihat. Ya, bisa ya adik-adik? Selamat mencoba. Mari adik-adik, sebelum via online kita akhiri, malah kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam via online hari ini. Semoga apa yang telah kami terima hari ini, firman Tuhan, aktivitas, bernyanyi bersama dan berdoa bersama, menguatkan iman kita. Seperti apa yang telah ditulis dalam Injil tadi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Semoga iman kita semua semakin dikuatkan dan kita semakin sehat, dapat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara Bina Iman Gregorius pada hari ini. Nah, adik-adik, bagaimana tadi acara Bina Imannya? Seru bukan?
Nah, aktivitas yang tadi sudah disediakan oleh Bu Susi, semoga adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik. Lalu juga jangan lupa ya adik-adik untuk kirimkan ke grup WhatsApp Bia Gregorius Agung supaya bisa di-share ke Instagram Bia Gregorius Agung. Nah adik-adik, cukup sekian Bia Gregorius pada hari ini. Semoga Injil yang telah disampaikan dan renungan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak pembina tadi, semoga adik-adik dapat bisa mengambil maknanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah adik-adik jangan lupa untuk pencet tombol subscribe pada Bia Gregorius Agung YouTube-nya, lalu klik tombol like, komen, dan share ke adik-adik yang ada di luar paroki kita maupun teman adik-adik. Nah jangan lupa juga untuk follow Instagram Bia Gregorius Agung. Nah adik-adik, sekian dari Bia Gregorius pada hari ini. Semoga minggu adik-adik bisa tetap selalu ceria dan jaga kesehatan adik-adik selalu ya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah.